Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Terima kasih sudah mengklik video ini. Semoga semua dalam kondisi yang sehat walafiat dan terus dipermudah segala urusan, makin dilimpahkan rezekinya. Tidak lupa saya berdoa semoga kita semua dilindungi Allah SWT dimanapun kita semua berada. Amin ya rabbal alamin. Di hari Kamis di tanggal 17 Februari 2022 ini kita memulai pemantauan kita dari jalan provinsi ya ke arah sirkuit Mandalika lagi. Di sini saya mau nunjukin ke kalian terutama progres dari jalan provinsi sudah hampir lebih dari 80% bagian yang pelebaran sudah mulai dilapisi subbase dan ada beberapa titik yang sudah mulai dilakukan pengaspalan dan ini pun terus dikerjakan seperti 24 jam, baik itu pelebaran dari jalan sendiri, perkerasan badan jalan maupun penghamparan subbase dan prime coat. Ada juga pengerjaan dari pembetonan sisi pinggir sebelah kiri untuk area taman atau beberapa titik untuk area bersuah foto nantinya. Selain itu juga pengerjaan pada drainase pengendali banjir yang ada di sisi kanan ataupun drainase yang menggunakan box culvert di bawah ini terlihat jelas sekali teman-teman, sudah menunjukkan progres yang benar-benar dipercepat pembangunan atau penyelesaian dari jalan provinsi yang ada di sisi utara sirkuit Mandalika ini. Ya sayang sekali ya, untuk beberapa hari terakhir ini kita mendapat kabar dan komentar dari para pembalap ataupun kritikan dari sejumlah pihak yang sudah tidak bisa terhitung lagi terkait dengan aspal pada Mandalika yang sempat kita klaim aspal terbaik. Ternyata masih ada sisi kurangnya juga. Namun di sini kita tidak bisa menyerah begitu saja karena jadwal dari MotoGP sendiri sudah kita kantongi di bulan Maret 18 sampai 20 Maret ini. Oke, kita sekarang berada di sebelah tikungan yang ke-16 menuju ke arah tikungan yang ke-17 di bawah sini. Jadi kemarin kita sudah bagikan kenapa ada perbaikan untuk pengaspalan ulang di sini ya teman-teman. Jadi untuk alasan aspal sirkuit Mandalika terkelupas begitu ya di saat tes MotoGP kemarin. Nah ini merupakan tikungan ke-17, kita manuver ke arah trek lurus. Yang sudah teman-teman hafal sekali, selain progres pada tribun atau grandstand yang ada di sebelah kanan, juga terlihat progres yang sangat-sangat signifikan di sisi kiri, baik itu untuk area VIP Village, kemudian beberapa komponen fasilitas penunjang di belakang pedok. Jadi MGPA ya selaku promotor MotoGP Mandalika di 2022 ini sudah mengungkapkan kalau alasan pengelupasan di beberapa titik lintasan sirkuit Mandalika usai tes pramusim pada akhir pekan lalu ya. Jadi Direktur Utama MGPA langsung Pak Priandi Satria menilai keretakan yang terjadi di beberapa bagian sirkuit karena masalah geografi, bukan karena kualitas konstruksi. Nah, jadi seperti hampir sama dengan rumah baru begitu ya, yang mana masih belum saja sempurna karena ada tanah turun sehingga bagiannya berubah. Bukan kesalahan faktor di lapangan, tapi alamnya sendiri yang membuat tanah bergeser. Dan itu seperti hal yang sangat-sangat lumrah. Oke, kita tidak akan terbang terlalu rendah supaya kita bisa melihat cakupan visual yang lebih luas atau lebih lebar sedikit ya. Jadi dengan trek sepanjang ini ya, pekerjaan sudah dilakukan secara teliti sebenarnya, tapi barangkali ada tempat-tempat tertentu yang sentuhannya seperti ada yang terlewat.
ada bagian di tikun ke-1 sampai di tikun yang ke-17 yang terkelupas, yang akhirnya batunya melepas dari aspal. Nah, menurut Direktur Utama dari PT PP juga ya, Pak Nopel, juga kerusakan yang terjadi hanya sebagian hal kecil, namun pihaknya juga sudah berjanji akan menuntaskan problem secara menyeluruh. Kalau kerusakannya mayoritas mungkin karena kesalahan pembangunan, tapi karena ini kecil, jadi menurut mereka atau menurut PT PP akan tetap tidak tanggung-tanggung untuk memperbaikinya, dan juga mereka akan berkoordinasi dengan konsultan agar keamanannya lebih bagus dan tidak terulang lagi, seperti itu ya. Kita sekarang berada di tikungan yang ke-4 menuju tikungan yang ke-5. Nah, sirkuit Mandalika ini sudah menjadi sorotan banget ya usai menggelar tes pramusim MotoGP akhir pekan lalu. Para pembalap sudah banyak yang mengeluh kondisi sirkuit yang berlumpur, berdebu, dan ya kerikil seperti itu. Dan Dorna juga selaku penyelenggara MotoGP juga sudah meminta untuk MGP untuk melakukan sejumlah perbaikan ya, dan wajib rampung sepekan lah sebelum MotoGP Mandalika digelar nanti, yang pada tanggal 18 sampai tanggal 20 Maret ini. Nah, jadi PT PP berjanji ya akan melakukan pengaspalan ulang sirkuit Mandalika ini, rencananya selesai 10 Maret ya, sekitar seminggu dari jadwal MotoGP yang sudah kita tahu diselenggarakan di Mandalika nanti. Dan sirkuit Mandalika juga sudah jadi ajang tes pramusim MotoGP kemarin dari 11 sampai 13 Februari ya, sekitar 24 rider dunia menjajal motornya di sirkuit yang panjangnya 4,3 km ini ya teman-teman. Ya, satu PR sirkuit Mandalika ya adalah cuman lintasan yang kotor, ada debu sampai batu kerikil di beberapa titik yang cukup membahayakan para pembalap, dan ini berasal dari pengerjaan bypass di luar sirkuit dan pembangunan tribun di bagian tengah di luar lintasan seperti itu. Nah, jadi 18 sampai 20 Maret nanti adalah waktunya MotoGP Mandalika. Jadi sekitar 1 bulan lagi lah kita bilang ya, perihal lintasan yang kotor ini harus segera diselesaikan ya teman-teman. Dan pengaspalan ulang juga menjadi salah satu cara untuk membenahi lintasan sirkuit Mandalika ya. Beberapa titik lintasan yang dinilai sudah bermasalah akan diaspal kembali demi mulus dilewati nantinya. Dan PT PP ya selaku kontraktor sirkuit Mandalika juga sudah berjanji akan bekerja cepat. Hal ini sudah disampaikan oleh Direktur Utama PT PP Pak Nopel Arsat ya dalam press briefing pasca Mandalika MotoGP official test kemarin melalui meeting Zoom begitu. Mulai 2 hari ke depan peralatan alat berat juga akan dimobilisasi ya, mulai dari hari ini terus besok gitu, dan juga pokoknya 10 Maret itu direncanakan akan selesai. Jadi ada waktu seminggu lah atau berapa 8 hari ya. Dan Direktur Utama juga Pak Nopel sudah menjelaskan kalau beberapa peralatan berat yang dibawa dari Jakarta dengan kapal khusus demi menghemat waktu. Kemudian batu-batu pecahan untuk gravel juga diambil dari kawasan Palu, Sulawesi Tengah ya. Material batu pecah dan palu sudah disiapkan, besok dari pagi sudah berangkat menuju Mandalika. Dan tentunya semua standar dari Dorna dan FIM termasuk soal pengaspalan juga akan diikuti, dan semua material juga sudah disetujui. Jadi mereka bekerja full ya 24 jam nantinya di sirkuit Mandalika ini teman-teman. Dan juga di samping itu dari Direktur Mandalika Grand Prix Association ya, Pak Andi atau Priyandi Satria, dalam meeting tersebut juga menambahkan kalau pihaknya akan melakukan bersih-bersih lintasan sirkuit ya, terutama dari debu dan kerikil
setelah pengaspalan ulang selesai nanti. Jadi kami juga berharap pengerjaan bypass dan tribun penonton ini juga bisa selesai tepat waktu. Nanti kalau pengaspalan ulang selesai akan terus dibersihkan lintasannya ataupun beberapa titik yang bisa menimbulkan semacam debu atau gangguan-gangguan yang lain lagi ya. Dan ya rumor yang lain juga sempat kita dengar kalau MotoGP Mandalika ini disarankan gitu untuk diundur sampai Juli gitu. Jadi kualitas lintasan sirkuit Mandalika mulai menjadi sorotan media asing lah ya, kalau kita simak beberapa berita di beberapa media juga ya, kalau Pertamina Mandalika International Street Circuit ini disebut memiliki berbagai macam masalah saat menggelar tes pramusim MotoGP Mandalika yang kemarin. Dan menurut mereka semua ya, kalau kualitas lintasan sirkuit Mandalika tidak begitu baik. Situs tersebut juga melaporkan bahwa sejumlah pembalap mengeluhkan kualitas permukaan lintasan karena kondisi kotor akibat debu, kerikil, dan lumpur gitu. Lebih lanjut juga ya, untuk laporan itu juga menyebutkan kalau pembalap MotoGP Indonesia itu telah menuntut tindakan dalam safety commission yang digelar di Mandalika. Beberapa dari mereka juga sudah menyarankan agar MotoGP Mandalika ini diundur sampai bulan Juli, teman-teman. Nah, menanggapi hal tersebut ya, Direktur Utama MGPA ya, Pak Priyandi Satria secara tegas menolak, karena dirinya menjelaskan bahwa MotoGP Mandalika tetap harus dilakukan sesuai jadwal. Ya, pendapat beliau sih karena kalau diundur ya, itu rasanya seperti tidak masuk akal gitu. Ini proyek Indonesia, dan kalau media-media ini terlihat seperti mendiskreditkan Indonesia gitu. Jadi Indonesia harus tetap menggelar MotoGP pada waktu yang sudah ditentukan oleh Dorna ya, agar MotoGP Mandalika tidak diundur lagi. Dan MGPA bersama dengan pihak penyelenggara Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC bersama PT PP sebagai perusahaan konstruksi juga akan melakukan perbaikan lintasan. Dan saat ini ya, MGPA telah menerima 2 saran dari FIM dan Dorna ya, sudah bicara dengan mereka, kemudian di internal juga sudah dibicarakan. Jadi masalah masih melihat di daftar atau list yang diberikan oleh Dorna begitu teman-teman, yang diberikan oleh FIM juga. Jadi mereka udah kasih 2 list itu. Pertama yaitu sumbang saran soal beautifikasi ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu ada list rute yang harus dikerjakan, seperti tikungan-tikungan tertentu. Mereka minta agar permukaannya diperbaiki supaya atraksinya lebih bagus gitu, dan diperbaikinya itu juga bisa dengan lapisan berbagai macam cara begitu. Nah, kalau kita lihat kondisi di belakang pedok hari ini sudah berjejer sejumlah truk di sini teman-teman. Ada truk siap mengangkut logistik yang mana kemarin sudah kita bagikan informasinya ya, kalau nanti akan menggunakan pesawat charter untuk logistik-logistik yang ada, dan ini akan langsung menuju ke Qatar ya teman-teman, karena beberapa hari lagi ya selesai tes pramusim di Portugal, tentunya akan ada jadwal MotoGP di Qatar langsung. Sudah kita bagikan informasinya sebelumnya, teman-teman juga sudah tahu jadwal-jadwal yang ada. Jadi di sini sudah logistik yang tersisa ya, jadi 4 pesawat charter yang menuju ke arah Qatar ya sudah disiapkan. Nah, termasuk juga pesawat untuk para pembalap yang harus bertolak dari Lombok, dari Indonesia menuju ke Portugal untuk menyelesaikan tes pramusimnya. Dan ya di Portugal juga sudah kendaraan sepeda motor para pembalap juga sudah sampai di sana, sudah bisa disiapkan gelaran
pramusim di Portugal ya sudah terlihat pada hari ini. Jadi di logistik yang masih tersisa di sini hanyalah beberapa spare part yang harus dikirimkan ke Qatar untuk MotoGP Qatar begitu. Dan ya mungkin ini saja yang bisa saya bagikan ke kalian di video kali ini. Kita akan update lagi. Kurang lebihnya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.